Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Hartati, stambuk G701-1908 dari kelas B kelompok 1 Praktikum Biofarmasetika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Nah, uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi atau kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan menggunakan 3 medium disolusi yang berbeda, yaitu medium asam klorida dengan pH 1,2 atau simulasi cairan lambung tanpa enzim, dan medium dapar sitrat dengan pH 4,5 dan medium dapar fosfat dengan pH 6,8 atau simulasi cairan intestinal tanpa enzim. Nah, uji disolusi terbanding ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan profil disolusi antara produk uji terhadap produk inovatornya. Selanjutnya untuk uji disolusi terbanding itu menggunakan alat yang disebut dengan dissolution tester, di mana alat dissolution tester ini bekerja dengan memberi suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Selanjutnya itu adalah monografi obat, di mana monografi obat ini terdiri dari pH medium. pH medium ini merupakan kadar pH yang digunakan pada medium disolusi. Nah, selanjutnya itu ada volume medium, merupakan volume air di dalam bejana. Dan volume sampling ini merupakan volume yang dipipet. Untuk panjang gelombang ini merupakan panjang gelombang yang digunakan pada alat dissolution tester. Selanjutnya, itu adalah syarat keberterimaan. Nah, syarat keberterimaan ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, tahap S1. Jumlah tablet yang diuji pada tahap S1 ada 6, dengan kriteria tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5. Dan pada tahap S2, jumlah tablet yang diuji itu ada 6 juga, dengan rata-rata dari 12 unit, yaitu S1 dan ditambah dengan S2 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 15. Sedangkan untuk S3 itu jumlah tablet yang diuji itu 12 dengan rata-rata dari 24 unit, yaitu S1 ditambah S2 dan S3 adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25. Nah, contohnya itu di sini saya menggunakan tablet ofloxacin, di mana tablet ofloxacin ini memiliki toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Artinya nilai Q dari ofloxacin itu adalah 80%. Sebagai contoh, saya menyiapkan di sini ada 6 tablet untuk 81,7, 80,8, 79,3, 82, 81,9. Ini kita menggunakan 6 tablet. 6 tablet ini kita uji di tahap 1. Di tahap 1, S1 ini dia syaratnya itu nilai Q tambah 5, tidak satu unit pun sediaan yang kurang dari Q tambah 5, di mana nilai Q dari ofloxacin adalah 80, tambah 5 itu adalah 85. Jadi syaratnya itu harus tidak kurang dari 85%. Nah, dari ke-6 tablet ini, semua obat tidak memenuhi persyaratan. Makanya jika obat tidak memenuhi persyaratan, kita lanjut ke S2, di mana kita tambahkan 6 tablet lagi, jadi terdiri dari 12 unit. Nah, dari 12 unit tablet ini, persyaratannya itu dari jumlahnya ini, itu sama dengan atau lebih besar dari nilai Q, dan tidak satu unit pun kurang dari lebih kecil dari Q kurang 15, di mana Q kurang 15 itu adalah 65. Nah, dari ke-12 tablet ini tidak ada tablet yang nilainya yang kadarnya kurang dari 65%. Jadi, semua tablet ini memenuhi persyaratan.
Namun contohnya misalnya apabila ada salah satu tablet yang tidak memenuhi persyaratan 65% di S2 ini, kita lanjut lagi ke S3. Nah, di S3 syaratnya itu tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q kurang 15 dan tidak 1 unit pun yang lebih kecil dari Q kurang 25, di mana Q kurang 25 ini adalah 55. Jadi pada S3 ini semua jumlah tablet yang dari S1, S2, dan S3 dijumlahkan dengan jadi jumlahnya itu 24. Nah, dari ini ketika ditambahkan tablet 12, jadi jumlahnya 24, itu dari total tablet yang berjumlah 24, itu tidak boleh ada satupun tablet yang kurang dari nilai S3-nya. Persyaratan S3 yaitu 55. Jadi kalau ada yang kurang, berarti dia tidak memenuhi persyaratan UDT. Tapi jika tidak ada yang kurang atau semuanya memenuhi lebih dari S3, itu lebih dari S3 yaitu 55, berarti dia itu memenuhi persyaratan uji disolusi terbanding. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara penggunaan PEG Booster, aplikasi PEG Booster. Nah, sebelum menggunakan aplikasi PEG Booster, di sini saya menggunakan tablet ofloxacin, di mana di sini ada 3 data dan akan kita bandingkan. Yang data pertama ini adalah data inovator, yang ini data uji obat A dan data uji obat B. Dari kita akan membandingkan kemiripan atau bioekivalensi dari inovator dan obat A serta inovator dan obat B. Nah, selanjutnya ini adalah Notepad, di mana data-data tadi kita masukkan pada Notepad ini, di mana yang 6 data di pinggir ini merupakan 6 data di pinggir ini merupakan waktu, dan yang kedua 3, 4, 5, 6 ini merupakan tablet, di mana ini merupakan tablet 1, tablet 2, tablet 3, tablet 4, tablet 5, tablet 6. Jadi dari 3 data tadi dimasukkan ke dalam Notepad. Selanjutnya kita akan masuk ke cara penggunaan aplikasi. Nah, untuk aplikasinya ini ada yang reference. Reference ini merupakan data dari tablet inovator, sedangkan tes ini merupakan data dari tablet uji. Jadi kita terus selanjutnya ini ada number of boost rate. Ini merupakan ini tertulis 5.000, ini yang standar yang biasa digunakan adalah 5.000, di mana artinya itu dilakukan 5.000 kali pengecekan, dan confident interval ini merupakan nilai Q. Jadi karena tablet ofloxacin itu nilai Q-nya 80, kita akan melakukan pengujian di tahap 1, yaitu tahap S1 dengan syarat Q tambah 5, yaitu 80 tambah 5, yaitu 85%. Nah, untuk sampling mode ini merupakan data yang akan kita uji. Misalnya, individual values ini maksudnya kita hanya menguji satu data saja, berarti kita tidak membandingkan inovator dengan produk ujinya. Sedangkan wall factor ini berarti kita menggunakan 2 sampel, yaitu akan membandingkan inovator dan produk uji. Selanjutnya ada F2 auto rules, di mana no auto ini maksudnya kedua sampel itu tidak harus memenuhi persyaratan nilai Q lebih dari 85%, sedangkan satu profil ini maksudnya dari kedua sampel salah satunya harus memenuhi persyaratan lebih dari sama dengan 85%, dan dua profil artinya kedua produk sampel itu harus memenuhi persyaratan lebih dari 85%. Nah, di sini kita memilih dua profil karena untuk
obat ofloxacin ini dia memiliki nilai Q 85%. Selanjutnya ada F1 dan F2, di mana F1 ini merupakan perbedaan antara produk uji dan produk inovatornya. Dan rentang nilai F1 itu adalah 0 sampai 15, di mana semakin dia mendekati 0 berarti perbedaannya semakin kecil. Sedangkan F2 ini merupakan kemiripan atau similarity dari produk inovator dan produk uji, di mana rentangnya ini ada pada 50 sampai 100. Semakin dia mendekati 100, maka semakin bioekivalensi atau semakin mirip produk inovator dan produk ujinya. Jadi kita akan coba aplikasinya langsung. Ini kita pilih obat inovator. Kemudian pilih obat uji A. Nah, di sini kita mendapatkan nilai F1 yaitu 6,44, yang artinya dia ini perbedaannya semakin kecil. Perbedaan antara obat 1 dan obat 2 ini kecil karena dia tidak melebihi dari 15, dan untuk F2 ini dia melebihi dari 50, berarti dia semakin similarity atau semakin mirip. Untuk grafiknya sendiri kita dapat lihat ini grafiknya mirip namun ada perbedaan jarak, dia saling berjauhan. Jadi tapi model grafiknya sama, di mana yang biru merupakan reference atau inovator dan yang hitam merupakan obat uji atau tes. Jadi dapat disimpulkan obat inovator dan obat A ini mirip atau similarity. Nah, selanjutnya atau bioekivalensi. Nah, selanjutnya untuk obat B, kita tinggal mengganti di tes. Untuk inovatornya tetap dan kita langsung start. Nah, untuk obat B dan produk inovator itu dia mendapatkan nilai F1 9,95, sedangkan F2 51,85. Nah, F1-nya ini sudah mendekati 10, berarti perbedaan antara produk uji dan inovator ini besar, dan nilai similarity-nya juga kecil karena dia sudah mendekati nilai 51, tapi dia masih mirip. Dan untuk grafiknya, dia juga grafiknya mirip, tapi bentuknya agak berjauhan dan agak renggang. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk obat A dan obat B dan inovator ini memiliki bioekivalensi atau mirip, tapi tidak 100%. Jadi ada perbedaan. Jadi sekian penjelasan saya mengenai uji disolusi terbanding. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat dimengerti. Terima kasih.